pertama mungkin boleh perkenalan dulu kepada audiensnya. Nah, gitu. Oke, nama saya Ikang. Saya itu lulusan matematik, ya, tahun 2004, angkatannya lulus 2008. Tuh, sekarang lagi kerja di Nutrifood sebagai market research spesialis, merangkap merangkap urusin data lah di Nutrifood. Gitu sih kira-kira. Oke. Nah, tadi kan Bapak udah bilang kalau tadi Bapak lulusan prodi matematika gitu ya. Nah, kenapa waktu itu apakah ada alasan itu sendiri memilih prodi matematika seperti itu? Udah saya pilihnya farmasi yang pertama, terus keduanya tuh matematik. Nah, kalau keluarga besar tuh banyak kan di UI kan. Nah, saya nggak pengen di UI gitu ya. Saya pengen lawannya UI apa ya? ITB aja gitu. Ya udah cobain ITB gitu. Ternyata farmasinya nggak tembus gitu. Akhirnya masuklah ke matematik gitu. Nah, terus kenapa matematik? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Saya pikir kayaknya tuh waktu SMA gitu ya, saya punya guru matematik yang inspiring. Gimana nih Pak pengalaman akademiknya itu selama kuliah di ITB itu boleh diceritain gimana dan mata kuliah yang paling berkesan apa mungkin? Jadi waktu TPB kan mungkin kita belajar semuanya tuh ada fisika, ada kimia kan gitu ya. Dulu waktu TPB tuh saya ancur-ancuran tuh susah banget untuk memahami semuanya ya, apalagi Ya. kimia. Ternyata tuh kimia itu sangat-sangat luar biasa ya. Untung nggak farmasi gitu ya. Iya, untung nggak farmasi gitu. Jadi waktu semester 1 mata kuliah saya B, kecuali olahraga C tuh. Terus pas kuliah matematiknya, entah kenapa pas kuliah matematik kok seru ya. Jadi itu semua mata kuliah tuh saya ambil. Baik itu aljabar, mau diskrit, terus statistik, industri gitu ya. Wah, pokoknya semuanya saya ambil. Matkul yang paling kepake di kerjaan Bapak sekarang apa? Statistik gitu. Statistik. Statistik. Analisa data, matematika data gitu ya. Dan seterusnya pokoknya tuh matstat ya, statistik sih itu kepake sih. Baru belakangan optimisasi ya, baru belajar lagi. Pengalaman Bapak kira-kira di ITB, di non-akademiknya apa gitu, ada momen paling mengesankan mungkin? Saya aktif di KM3. KM3 yang keluarga muslim matematika kan, gitu ya. Sampai sekarang masih ada grupnya alumni KM3 gitu ya, di grupnya gitu ya. Jadi bantu-bantu banyak di KM3. Bapak awal mulai masuk dunia karir itu apakah benar-benar setelah lulus atau pas masih kuliah gitu? Dulu alhamdulillah itu saya pernah magang di Bank Syariah Mandiri karena saya lagi ngerjain tugas akhir tentang Bank Syariah itu kan. Dan kebetulan kahim saya punya channel. Nah, kalau matematik kan unik ya. Kita mau ngelamar kerja di mana? Mungkin kalau sekarang lebih gampang gitu ya. Banyak orang nyari lulusan matematik. Zaman dulu kan nggak ada ya. Tapi sekarang ada data science segala macam kan gampang tuh. Data science aja semua atau data analis gitu ya. Karena pokoknya yang sebutnya analis atau data itu matematik ya pokoknya. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Ya udah jadi akhirnya tuh ngalamannya ke yang lebih global. Nah, terus di hari akhir itu udah satu lowongan nih terkait market research di salah satu konsultan. Akhirnya ya udah tuh saya coba ngelamar, besoknya dipanggil. Jadi sehari selesai tuh. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang saya tetap kerja di bidang market research tapi beda-beda perusahaannya aja gitu. Jadi konsultan market research, pindah lagi ke konsultan market research. Bedanya ini nasional, ini international base, terakhir ke Nutrifood client base gitu. Apakah kemungkinan besar bakal tetap stick di market research Nutrifood ini dan emang aim buat step up secara jabatan aja atau ada visi lain? Kayak di Nutrifood tuh kita tuh baginya gini. Kalau untuk urusan karir ya, ada E-shape, ada T-shape, T sama P-shape. Udah denger nggak? Belum ya? Jadi kalau P-shape itu kayak garis lurus ini, P-shape itu ya. Jadi itu adalah orang yang memang hanya ahli satu sisi doang. Satu sisi dia jago banget di sini gitu. Tapi kalau orang kayak gini, memang betul dia tuh spesialis lah ya. Tapi pada saat terjadi disrupsi, dia duluan yang kena. Nah, ada yang namanya T-shape, tetap satu bidang, tapi di atasnya dia punya knowledge banyak di sini. Nah, tetap nih orang kayak gini juga akan kena saat ada disrupsi gitu. Makanya yang paling bagus tuh P-shape, yang huruf P itu. Jadi kakinya bukan satu tapi dua. Hampir setahun tuh kita nggak ada project. Pas saya ditendang secara pelan-pelan gitu ya, akhirnya kita coba transformasi tuh. Kita nggak cuma ngajarin market research, kita coba kerjain project-project big data atau data science gitu. Jadi kalau ditanya ke depannya mau ngapain, sementara saya di Nutrifood, saya tetap akan ngembangin antara market research, big data. Sekarang zamannya AI kan, gabungin AI segala macam gitu ya. Ada nggak sih Pak ilmu yang jarang orang sadar kalau itu ilmu ternyata sangat bermanfaat gitu? Optimisasi ya, itu ilmu paling underrated itu. Karena kasusnya banyak, itu penutupan. Forecasting, prediksi, klasifikasi, terus association rules gitu ya. Nggak ada yang ngomongin optimisasi. Padahal kalau di manufaktur, itu saya bisa bilang 80% tuh isinya optimisasi. Satu lagi kali ya, terkait geospasial ya. Dulu itu tuh saya ngambil, tapi kan cuma sebatas variogram namanya. Saya masih apa lagi variogram. Tapi pada kenyataan di zaman sekarang itu ya, kalau kita punya data spasial sama data numerik yang lain, itu bakal jadi hal yang heboh sih. Gitu. Pelajaran-pelajaran yang Bapak pelajari ini hanya sebatas yang Bapak pernah belajar di kuliah atau mungkin pas kerja ada nemu ilmu baru gitu? Banyak sih dapatnya tuh pas saya kerja ya. Pas kerja tuh pasti banyak hal baru, ketemu orang segala macam gitu. Biasanya sih cara saya belajar tuh ya tadi
bukan cuma dari kuliah ya, banyak diskusi sama orang dan ketemu banyak kasus. Jadi enaknya ya kopi aja adalah tiap project tuh pasti ada tantangan yang beda-beda, banyak diskusi gitu. Makanya saya nulis blog itu biar saya nggak lupa. Tiap kali apa yang saya pelajari saya tulis di blog. Tiap kali saya nulis di blog itu tiap bulan saya akan ngasih training dari blog itu. Sebenarnya kalau di realita dunia kerja yang mana yang lebih prioritas sih Pak antara Oke. lomba sama Saya pribadi saya kan nyari dua-duanya, atau ya ini tapi atau ya gitu. Jadi kan karena di CV tuh, jadi saya akan lebih ngelihat kalau ada orang organisasi atau dia lomba gitu, karena organisasi dan lomba itu menurut saya tuh satu hal yang sama aja menurut saya gitu ya. Karena saat kamu ikut lomba, kamu kan misalkan bikin lomba, contoh deh 6 orang ini ya, ketuanya siapa nih gitu ya, kalau kamu tuh apa, oh saya cuma duduk doang mas. Nah itu tuh, jadi sama aja sih sebenarnya sih, kan lebih mudah tuh dapetin anak yang bisa diajarin dibanding daripada anak yang nggak mau diajarin, itu akan susah. Sekarang kan anak-anak yang baru ini kan ini ya, pengen nyari work life balance kan gitu ya. Nah mesti dipahami dulu tuh apa sih yang mau kalian cari kan gitu ya. Kan ada plus minusnya. Saat kalian langsung kerja dapat yang work life balance, bisa jadi kalian akan kurang apa ya, adrenalinnya kurang terpacu lah gitu ya. Bapak punya pesan atau misalnya harapan untuk mahasiswa dari matematika atau mungkin dari dosen-dosen di kampus di ITB gitu, sama untuk harapan untuk ITB ke depannya itu gimana? Oke, kalau buat mahasiswa sih itu ya tadi bilang ya, perbanyak dots sih. Ke tingkat 1, 2, 3 perbanyak dots. Di tingkat 4 bikin tuh linking like connecting the dots gitu. Itu buat mahasiswa. Buat dosennya perbanyak ngobrol sama industri, oke, sama praktisi nih. Gitu ya. Di praktisi banyak masalah, tapi kita nggak tahu cara solvingnya gimana. Di akademisi mereka tahu cara solvingnya, tapi mereka nggak tahu masalahnya. Nggak ngobrol kan, jadi nggak tahu nih. Yang ini nyari project, nyari masalah, yang ini nyari solving. Akhirnya apa? Yang nyari solving ini lari ke konsultan. Nah konsultan itu nggak sepenuhnya benar. Kalau harapan buat ITB, saya coba compare ya. Saya kan udah beberapa kali ngajar di universitas lain lah ya. ITB itu mungkin karena ini kali ya. Alumni-alumni kan banyak kan tuh jadi direktur-direktur di BUMN gitu ya, di pemerintahan segala macam. Ya mungkin dekatnya ke sana gitu ya. Tapi coba deh, kalau mereka juga ngerangkul yang swasta kerjasamanya gitu, akan lebih ngefek sih menurut saya gitu ya.